Dan untuk Curry 5 ini mati lampu. Halo semuanya, kenalin nama saya Awe dan selamat datang lagi di episode dari Sneaker Story. Apa kabar semuanya? Semoga kamu selalu sehat. Dan di episode kali ini, seperti yang kamu lihat di video minggu lalu, saya kali ini akan ngebahas salah satu sepatu dari atlet NBA yang mungkin aja kamu nggak asing dengan namanya. Kalau kamu anak basket, pasti udah tahu banget ini pemain yang tipikal shootingnya itu benar-benar mengubah skema permainan di NBA. Karena kayaknya kayak nggak ada usaha gitu. Di setiap lemparannya dia itu pasti masuk gitu. Mau dari depan ring ataupun mau sampai di tribun penonton pun dia coba nge-shoot dan masuk juga gitu. Jadi yang paling ikonik itu waktu All-Star Game tahun lalu. Jadi pada saat dia nge-shoot dari tengah lapangan, dia belum tahu dan belum ngelihat bolanya itu masuk. Jadi begitu dia nge-shoot langsung balik badan. Itu jadi gaya yang banyak banget ditiru sama anak-anak zaman sekarang kalau lagi di lapangan basket. Dan ngomongin soal sepatunya, sepatu Curry ini emang bisa dibilang nggak cukup murah ya, baik itu seri yang awal-awal rilis maupun seri-seri yang sekarang. Dan di episode kali ini saya bakal ngebahas 5 sepatu dari Stephen Curry yang menurut saya desainnya oke. Tapi sebelum kita bahas sepatu-sepatu yang bakal saya kasih ke kamu, buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, boleh tinggalin like di videonya kalau kamu suka sneakers, subscribe channelnya, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya, karena tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat saya bakal upload video semua hal tentang sneakers. Oke, sekarang langsung aja kita ke sepatu yang pertama. Untuk sepatu pertama dari Stephen Curry ada Curry 8. Kenapa ini sepatu pertama yang saya sebut dari seri Stephen Curry ini? Karena ini sepatu pertama dari Stephen Curry yang make teknologi flow ya dari Under Armour. Jadi beda merek, beda teknologinya ya. Kalau misalnya di Nike itu ada Air Zoom Unit, kemudian kalau di Adidas itu ada Boost gitu ya. Kemudian kalau di New Balance ada yang beda lagi. Nah, kalau di teknologinya Under Armour ini dia gunain teknologi yang namanya flow. Teknologi flow ini benar-benar ngasih kenyamanan ekstra gitu, karena kalau dipakai di lapangan itu benar-benar empuk banget. Dan kalau nggak salah di beberapa seri sepatunya itu Curry ngerasa kalau sepatunya itu jadi penyebab cederanya dia. Makanya Under Armour ngasih teknologi baru di seri ke-8 sepatunya. Sepatu ini rilis kalau nggak salah di tanggal 11 Desember tahun 2020. Dan jadi sepatu yang ngerubah banget siluetnya yang awalnya dari Curry 6-7 itu dia ngambil cuttingan yang pendek. Dan di Curry 8 ini dia mulai pakai lagi sampai ke mata kaki. Dan kalau ngelihat dari Curry 8 ini ada beberapa warna favorit saya. Yang pertama warna yang ini. Warna yang kedua yang ini. Dan yang ketiga yang ini. Ya, tipikal warna yang saya pilih memang warna-warna basic aja, karena di Curry 8 itu lebih sempit rasanya. Makanya kalau kamu pengen punya Curry 8 ya mudah-mudahan masih ada yang jual ya. Saya saranin kamu untuk naik size gitu. Kalau biasanya kamu pakai size 40, ya coba untuk beli 40,5 atau ke 41. Dan itu juga tergantung tipikal kaki kamu. Kalau kaki kamu lebar ya usahakan naik satu size aja supaya lebih nyaman aja. Oke, sepatu kedua dari Stephen Curry yang menurut saya bagus dan punya histori sendiri yaitu Curry 4. Sepatu Curry 4 ini rilis di tahun 2017 dan dengan sepatu ini Curry bisa dapetin gelar juaranya yang kedua gitu ya, setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers waktu itu. Dan kenapa saya suka dengan Curry 4 ini? Dengan seri yang sebelum-sebelumnya memang Curry 1, 2, dan 3 itu ngambil siluet yang tinggi. Bahan yang dipakai di Curry 4 itu benar-benar ringan banget gitu ya. Mulai dari segi uppernya itu dia ngambil bahan yang sangat-sangat breathable. Jadi nopang banget performanya Curry yang benar-benar kencang di lapangan gitu. Bahkan sepatu ini benar-benar jadi ikonik ya berkat adanya circle di bagian ankle-nya ini. Kalau nggak salah juga salah satu produk di Indonesia, sepatu basket di Indonesia terinspirasi dari seri sepatu Curry 4 ini. Dan menurut saya desainnya dari seri 1, 2 maupun 3 itu nggak benar-benar nonjolin karismanya si Curry. Nah, kebetulan menurut saya di Curry 4 ini benar-benar bisa ngebuat sepatunya hidup di sosoknya Stephen Curry gitu.
Untuk warna favorit saya di Curry 4 sendiri ada beberapa ya. Yang pertama yang ini, kemudian yang kedua yang ini, dan ketiga yang ini. Sepatu yang ketiga yang terbaik dari Stephen Curry menurut Sneaker Story yang ada di sini ya, dan saya benar-benar ngerasain pakai sepatu Stephen Curry ini benar-benar enak, benar-benar nyaman, yaitu Curry 9. Curry 9 ini masih pakai teknologi flow, jadi pakai sepatu Curry ini benar-benar ngerasa enak di lapangan. Jadi ngerasa itu nggak kayak pakai sepatu gitu, benar-benar ringan bahannya, dan bagian uppernya pun teknologinya nyaman banget. Jadi benar-benar bisa ngikutin bentuk kaki kita gitu ya. Kalau nggak salah rilisnya sepatu Curry 9 ini di tahun 2022 di pertengahan tahun. Dan di Curry 9 ini Under Armour udah nggak kelihatan banget di logonya, terutama di bagian upper. Kalau di seri-seri awal itu kan di bagian sampingnya, terutama di lateral sepatunya itu pasti selalu ada logo Under Armour. Kalau nggak salah logo Under Armour itu mulai hilang di seri 8 dan ke atas sekarang ya. Itu jadi langkah yang bagus ya buat Stephen Curry dan juga Under Armour. Kenapa? Karena dengan nonjolin hanya logo Stephen Curry aja, itu ngebuat brandingnya Curry makin kuat. Mungkin sama kayak ngikutin jejaknya Jordan waktu dia dikontrak Nike. Jadi perlahan-perlahan logo Nike-nya hilang, yang muncul hanya logo Jumpman-nya aja gitu. Dan kalau detailnya dari sepatu Curry 9 itu kurang lebih kayak gini ya. Oke, ya. Ini benar-benar empuk ya di bagian samping sini ya. Ini udah mesti kamu lihat, udah pernah saya pakai indoor, dan detailnya seperti ini di bagian outsole-nya. Ada tanda tangannya Curry dan logo Under Armour-nya di sini ya, bukan di upper-nya lagi. Dan karena ini rebranding dari logonya, dulu logonya Curry itu kayak gini ya, sekarang jadi logonya kayak gini ya. Memang sama sih kayak nunjukin angka 3 dan 0 ya, kan nomornya Curry kan 30, tapi ada beberapa aksen yang berubah. Dan kalau nggak salah, kalau kamu bisa lihat, ini logonya adalah kalau ambigram gitu ya, jadi SC ya, Stephen Curry, sama di logo sebelumnya, cuma ini lebih fancy aja kelihatannya menurut saya ya. Kalau dari segi uppernya di sini sama, dia pakai modelnya knit gitu ya. Ini lebih ringan ya, lebih breathable juga, dan di bagian lidah sepatunya kayak gini ya. Kalau saya sendiri untuk pakai sepatu Curry 9 ini, saya naik satu size ya dari sebelumnya. Saya pakai size 27,5 gitu kalau nggak salah sentimeter, kemudian saya naik ke 28,5 sentimeter ya. Jadi buat kamu yang punya kaki lebar ya, saya saranin kalau pengen punya sepatu Curry, upsize saja gitu ya. Dan untuk Curry 9 sendiri saya punya beberapa colorway favorit. Yang pertama yang ini udah pasti, kemudian yang kedua seri Sesame Street kalau nggak salah ya, yang warna ini, kemudian seri yang lagi satu warnanya kayak gini. Oke, sepatu yang keempat dari Stephen Curry yang menurut saya bagus ya dari segi desainnya dan juga dari historinya, yaitu seri Curry 5 ya. Seri Curry ini rilis kalau nggak salah di tahun 2018, dan kenapa jadi historinya bagus, karena dengan sepatu ini dia dapat back-to-back champion waktu itu, dan 2017 dan 2018, dan ini jadi catatan prestasi sendiri buat Curry, baik untuk personalnya ataupun dari segi sepatunya. Dan beberapa orang bilang kalau seri sepatu Curry 5 ini nggak bagus gitu ya. Jadi ada beberapa detail yang berubah. Karena kenapa? Karena di seri Curry 5 ini desainernya ngebuat sepatu untuk Curry dengan cuttingan yang low gitu. Beda dengan seri Curry 4 ya, yang masih mempertahankan perlindungan di bagian ankle-nya. Nah, untuk Curry 5, Curry 6 dan Curry 7 kalau nggak salah, itu cuttingannya udah mulai cuttingan pendek gitu ya. Nah, itu yang ngebuat beberapa orang ngerasa kalau sepatunya yang proteksinya nggak bagus ini ngebuat Curry gampang cedera. Dan menurut saya sih ada benernya, karena kan kalau di basket itu kan pivoting itu ngutamain struktur ankle yang bagus, dan itu mesti dilindungin sama sepatu yang bagus juga. Dan untuk Curry 5 ini ada beberapa colorway favorit saya. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, dan yang terakhir yang ini. Sepatu yang terakhir yang menurut saya jadi sepatu
terbaik ya saat ini dari Stephen Curry, yaitu Curry 10 ya. Mau nggak mau kita harus bilang sepatu Curry 10 ini jadi sepatu yang ngebuat Under Armour itu jadi penjualannya makin tinggi gitu ya, makin bagus ya semenjak Curry mendapatkan kontrak seumur hidup dengan Under Armour. Itu sama seperti Kevin Durant ya, yang udah dapat juga kontrak seumur hidup dengan Nike. Dan di seri Curry 10 ini kurang lebih materialnya hampir sama dengan Curry 9 di bagian uppernya, dan tetap di bagian outsole-nya pakai outsole-nya Under Armour Flow. Cuma yang ngebedain antara Curry 9 dan Curry 10 di bagian laces-nya atau di sepatunya itu ada lace lock dengan identitas X gitu ya, jadi nunjukin itu bahwa itu Curry 10. Dan di bagian sampingnya, di bagian ankle-nya itu ada mudguard yang lumayan keras, jadi itu ngasih proteksi untuk ankle-nya Stephen Curry. Sepatu Curry 10 ini rilis kalau nggak salah beberapa bulan aja, tapi tetap di tahun yang sama saat rilis sepatu Curry 9 yang ini ya. Jadi kalau nggak salah dia rilisnya Curry 10 itu di akhir tahun, di Desember 2022. Jadi kalau Curry favorit saya di seri Curry 10 itu ada beberapa. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, dan yang ketiga yang ini. Sebenarnya kalau dari Curry sendiri ya, Curry 1, 2, 3, sampai 10 gitu ya, ada beberapa yang diretro lagi sama Under Armour dan juga Stephen Curry, terutama waktu dia juara di tahun 2022 kemarin ya. Dia pakai seri Curry 4 tapi outsole-nya diganti dengan outsole Under Armour Flow. Jadi nama teknologinya yaitu Flow Throw ya, kepanjangan dari Flow Retro. Seri Retro ini nggak cuma dipakai untuk seri Curry 4 aja, ada beberapa Curry yang sebelum-sebelumnya juga yang pakai outsole Flow ini. Ada Curry 1 Flow Throw, kemudian ada Curry 2 Flow Throw, dan sampai saat ini yang sering dipakai oleh Stephen Curry adalah seri-seri awal tadi, cuma yang outsole-nya diganti dengan teknologi Flow itu. Jadi menurut saya itu langkah yang brilian dari Stephen Curry, jadi ngembaliin memorinya dia waktu punya sepatu awal-awal, tapi kenyamanan dan juga teknologinya tetap yang terbaru dari Under Armour Flow itu. Sampai season ini kalau nggak salah dia masih tetap pakai sepatu Curry 10 ya. Dan kita tunggu aja apa kedepannya bakalan rilis lagi Curry 11 dan Curry selanjutnya, karena kontrak seumur hidup itu pasti akan ngebuat Curry dibekelin dengan banyak sepatu-sepatu bagus ke depannya. Jadi buat kamu semua yang suka Curry ya tungguin aja sepatu-sepatu apa lagi yang bakal keluar dan teknologinya kayak gimana dari Under Armour untuk Stephen Curry. Ya, jadi itu dia 5 sepatu terbaik dari Stephen Curry versi Sneaker Story. Buat kamu semua yang mungkin punya sepatu Stephen Curry dari seri-seri awal dan gak masuk listnya dari yang saya sebutin tadi, coba tulis di kolom komentar, menurut kamu sepatu Stephen Curry terbaik versi kamu yang mana aja. Saya mau ucapin terima kasih buat kamu semua yang udah nonton sampai habis video kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap nungguin video-video terbaru dari Sneaker Story. Dan saya terima kasih banget buat kamu semua yang udah ngedukung channel ini dengan cara kasih like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya. Dan saya Awe, sampai jumpa di episode dari Sneaker Story selanjutnya. Bye-bye!